minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah satu bukti adanya mafia tanah saling gugat ya. Kita di sini melihat bahwa di sini disebutkan Bu Raminten CS sepihak dengan tergugat siap lebih dulu. Nah, lain daripada itu kita bisa lihat paralisasi waktu yang digunakan. Ini tampak tahun 1999, tahun 2008, 2003 itu terjadi paralisasi waktu. Jadi baik tergugat maupun pihak penggugat, oknum penggugat itu hampir sama aktif. Nah, ini 6467 kemarin saya jelaskan ya, ini berdampak beresikonya terhadap Masjid Al-Hikmah Kampung Cirapuan ya. Tapi oknum-oknum di sini malah cenderung mengabaikan. Kenapa? Ya memang ada suatu gejala kalau warga Kampung Cirapuan atau pihak yang paham masalah riwayat pertanahan malah nggak dilibatkan. Jadi yang paham masalah riwayat pertanahan di objeknya itu dilibatkan, namun sepihak gitu, dalam artian mereka diduga kuat terlibat itu. Nah, ini alat buktinya ini ya, pihak tergugat ya. Tuh di sini. Nah, lain daripada itu, ini juga menunjukkan tahun 97. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, tahun 97 itu double loss itu luasnya cuma 5.940 ya kan. Nah, dari sini kemungkinan setelah zaman reformasi ini jaringan mafia tanah ini semakin berani sehingga digencar-gencarkan tahun 999 hingga 2000 sampai sekarang. Nah, ini bapak alat buktinya ini ya, pihak penggugat. Perhatikan baik-baik masalah waktunya. Ini tahun 2000 ya. Tahun 2000, kemudian ini 2008 ya. 2008 pihak tergugat pun pengacaranya Iwan Surjadi, Bob Nainggolan itu aktif di sini. Itu tadi kan udah saya iniin. Perlu kami juga tegaskan ya, untuk objektivitas penelitian atau evaluasi masalah kasus Dago Loss melawan ahli waris Muller, ini nggak bisa kita mempelajari ringkasannya, tapi harus mempelajari putusan lengkap ya, lengkap bukan ringkasan ya. Dan itu pun harus ditunjang dengan keterangan RT, RW, dan berkas-berkas ada di warga. Karena ada pihak-pihak yang masih belum muncul gitu. Baik itu pihak korbannya maupun pihak oknum atau pelakunya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kami perlu informasikan adanya perbedaan gugatan dengan kolusi saling gugat. Dalam gugatan murni, gugatan itu memperjuangkan hak
pihak penggugat merasa adalah haknya yang pantas untuk diperjuangkan. Sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai kolusi mafia tanah saling gugat ini. Baik itu pihak penggugat menang maupun tergugat menang, masih tetap merugikan warga dan negara. Sama ya ini ya. Ini awalnya kan di sini ya. Setelah ini terjadi perubahan pergeseran luas wilayah dan pihak, terus ke sini. Terus ini ke sini ke 3742. Ekendom 3742. Daerah sini ya. Ini yang digelapkan lapangan bola. Lapangan bola ini perlu pahami juga, pemerintah Kota Bandung juga perlu dikoreksi ya. XTPA itu berakhir tahun 89, tahun 84 di beberapa lokasi sampai dengan tahun 89. Sekali lagi, XTPA mulai dari 74 atau 75 sampai 84 hingga 89. Setelah itu dikondisikan oleh warga. Jadi ini di belakang apartemen teman ya. Dikondisikan oleh warga, istilahnya ditata. Namun oleh jaringan mafia tanah ini dikeoskan. Untuk merebut ini, untuk menggelapkan ini, itu dikeoskan. Ini 3742 ya. Di Kampung Cirapuan ya. Oke, katakanlah ini semuanya ditangani dengan baik ya. Apakah udah beres belum, Pak? Ini jauh sebelum itu udah dikondisikan banyak masyarakat adat dan pihak-pihak itu yang jangankan surat PBB aja nggak diinin. Lain daripada itu masih ada PR lagi. Masih ada PR lagi. Ini menyangkut objek tanah 80 meter. Ini di sini. Jadi ini ahli waris Tommy Rokaya Isoma ini nggak bisa lewat. Dengan terpaksa saat ini membeli lahan di sini, ya kan? Ini harus direvisi lagi. Lain daripada itu, ini big boss ini, bos besar nih, komisaris PT Batu Nunggal. Komisaris PT Batu Nunggal itu ada di sini. Ini SHM Iwan Surjadi 868 sama 270. Ini terkait juga wakaf masjid. Ini harap direvisi. Jadi ini diduga kuat ikut terlibat dengan kondisi saat ini, yaitu jaringan mafia tanah saling gugat. Lain daripada itu, ini kawasan makam 6467 ini harus dibenahi lagi. Jadi sekalipun ahli waris Muller lawan Dago Los diselesaikan dengan baik yang versi 2006, menurut pemahaman kita kan koalisi mafia tanah saling gugat ya. Sekalipun itu diselesaikan dengan baik, masih banyak PR pemerintah dalam kasus ini. Masalahnya ini sebelum sidang itu, pengkondisian itu udah terjadi. Bahkan termasuknya ini jaringan lainnya lagi ini ya, yang di area makam ini. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini hakim tidak percaya. Ini tanah sebenarnya dari mana gitu. Katanya dari ini.
kemudian katanya dari ini, dari bapak, katanya dari ini, kemudian sebelumnya katanya dari ini. Nah, dari sini menimbulkan hakim tidak percaya yang benar tanahnya dari mana. Kalau udah dari sini ya udah dari sini. Kenapa katanya dari bapak? Nah, kalau udah dari bapak ya udah, kenapa pakai dari Yayasan EMA? Kalau udah dari Yayasan EMA, kenapa pakai kesepakatan dengan Bu Raminten? Nah, dari sini menimbulkan rasa tidak percaya sama hakim. Nah, ini udah diskenariokan dengan kata lain tujuannya yang memang berpeluang pihak luar menang supaya dapat lahan yang lebih luas, yaitu 6 hektar lebih. Kalau pihak dalam menang atau pihak warga menang, cuma jaringan ini cuma dapat sekitar 1 hektar.